Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, kelapangan rezeki, diampuni dosanya, dan dimudahkan dalam menjalankan ibadah. Amin ya Robbal Alamin. Sahabat beriman, dalam ajaran Islam, terdapat dua jenis hadats, hadats kecil dan hadats besar. Untuk hadats kecil, cukup berwudu. Namun, untuk hadats besar, diwajibkan mandi janabah. Selain mandi wajib, ada pula mandi-mandi yang disunnahkan dalam ajaran Islam. Berikut ini beberapa mandi yang disunahkan berdasarkan hadits Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Mandi pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Rasulullah menganjurkan mandi pada hari raya. Hal ini didasarkan pada hadits dari sahabat Al-Faqih bin Sa'id radhiyallahu anhu dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bahkan para sahabat juga membiasakan mandi pada pagi hari raya sebelum pergi salat. 2. Mandi ketika hendak mengenakan pakaian ihram, haji atau umroh. Dari hadits Zaid bin Sabit, diceritakan bahwa Nabi melepas pakaiannya lalu mandi sebelum mengenakan ihram. Ini menjadi dasar disunahkannya mandi sebelum berihram. 3. Mandi setelah sadar dari pingsan. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Nabi pernah pingsan karena sakit, lalu beliau meminta air untuk mandi setelah sadar. Imam Nawawi menjelaskan bahwa mandi setelah pingsan itu sunnah, apalagi jika pingsan berulang-ulang. 4. Mandi setelah berhubungan suami istri. Dalam hadits riwayat Abu Rafi, disebutkan bahwa Nabi menggilir istri-istrinya, dan mandi setiap kali selesai berhubungan. Ketika Abu Rafi bertanya mengapa Nabi tidak cukup dengan satu mandi, Nabi menjawab bahwa itu lebih bersih dan suci. 5. Mandi bagi wanita yang mengalami istihadah. Dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan bahwa Ummu Habibah mengalami istihadah, darah penyakit, selama 7 tahun. Nabi memerintahkannya mandi untuk setiap kali salat. Artinya, mandi saat mengalami istihadah adalah sunnah. 6. Mandi setelah memandikan jenazah. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa memandikan jenazah, hendaklah ia mandi. Mayoritas ulama menyatakan bahwa mandi setelah memandikan jenazah tidak wajib, namun sunnah. Sebagian ulama juga berpendapat cukup dengan wudu saja. 7. Mandi sebelum salat Jumat. Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, jika salah seorang di antara kalian hendak menghadiri salat Jumat, hendaklah ia mandi. Mayoritas ulama menyatakan mandi Jumat itu sunnah, namun ada juga yang mewajibkan berdasarkan pemahaman hadits. Lalu bagaimana cara mandi yang dicontohkan Rasulullah? Rasulullah memiliki tempat mandi yang sederhana, tapi bersih dan penuh keberkahan. Kemewahan bukan pada bangunannya, tapi pada keindahan air yang digunakan. Cara mandi yang benar bukan hanya sekadar menyiram air ke seluruh tubuh. Namun ada tata cara yang dianjurkan. Basuh terlebih dahulu telapak kaki, lalu naik ke betis, paha, perut, dan dada. Kemudian menyiram bagian kepala dengan perlahan, agar tidak terjadi perubahan suhu mendadak. Setelah itu barulah menyiram seluruh tubuh seperti biasa. Hikmahnya adalah agar tubuh tidak terkejut, seperti halnya gelas panas yang langsung disiram air dingin, bisa pecah. Tubuh manusia pun begitu, bisa mengalami kerusakan pembuluh darah jika terkena air dingin secara tiba-tiba. Waktu yang dianjurkan untuk mandi. Menurut beberapa kitab fikih seperti karya Syaikh Hani Al-Halabi, waktu mandi yang baik adalah waktu subuh atau sebelum subuh, karena kandungan ozon dalam air sedang tinggi, sehingga memberi efek segar dan meningkatkan imunitas tubuh. Setelah salat malam, mandi sebelum salat subuh bisa meningkatkan semangat ibadah. Waktu yang dilarang untuk mandi. Walaupun secara syar'i tidak ada larangan mutlak, tapi secara kesehatan, beberapa waktu kurang dianjurkan untuk mandi. 30 menit setelah asar. Kondisi tubuh sedang panas. Jika mandi dengan air dingin, bisa menyebabkan jantung berdebar dan risiko serangan jantung meningkat. Waktu maghrib. Saat ini adalah waktu peralihan dari siang ke malam, jantung sedang lemah. Mandi saat ini bisa memicu paru-paru basah.
setelah Isya hingga jam 12 malam. Ini adalah waktu tubuh, terutama jantung, membutuhkan istirahat. Mandi pada waktu ini bisa mengganggu kinerja jantung dan memicu penyakit seperti rematik dan otot kaku. Jika memang perlu mandi malam, disarankan menggunakan air hangat dengan suhu yang sesuai dengan tubuh, bukan air dingin secara langsung. Sahabat beriman, mandi bukan hanya aktivitas fisik untuk membersihkan tubuh, tetapi juga bagian dari ibadah dalam Islam jika dilakukan dengan niat dan cara yang benar. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang menjaga kesucian lahir dan batin. Amin ya Robbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.